Jendela rumah milik warga di Dukuh Ngembes, Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati berlubang. Hal ini terjadi setelah ada suara ledakan keras dari depan rumahnya. Sebuah minibus syarat penumpang rombongan peziarah diduga kuat mengalami remblong di jalur Pantura Alas Roban dan mengakibatkan satu penumpang tewas. Kendal bakal buka pabrik pengelolaan sampah plastik karena telah bekerja sama dengan PT Alba. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sebuah minibus syarat penumpang rombongan peziarah diduga kuat mengalami remblong di jalur Pantura Alas Roban Lingkar Utara, Plelen Grising, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 7 penumpang minibus yang berada di dalam mobil pun menjadi korban kecelakaan maut ini hingga terpental keluar mobil. Seperti inilah proses evakuasi para korban kecelakaan lalu lintas tunggal yang terlempar keluar dari dalam mobil yang ditumpanginya. Diketahui merupakan rombongan peziarah dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'i Buruan, Kota Pekalongan, dengan tujuan makam Kiai Haji Dimyati Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Minibus tersebut dengan nomor polisi G1801MB yang dikemudikan oleh Muhammad Husni Faroh, 35 tahun, warga Buaran Keradenan RT 2 RW 11 Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Salah seorang warga Muhtar mengatakan minibus nahas tersebut mengalami remblong melaju dari arah Pekalongan. Namun sesampainya di Jalan Pantura Alas Roban Lingkar Utara Plelen, rem minibus tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kerasnya benturan membuat minibus ini terpental saat mencoba menyelamatkan diri ke jalur penyelamat, hingga penumpang yang berada di dalam minibus terlempar keluar dan mengakibatkan satu penumpang Rizkiana 38 tahun, warga Keradenan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tewas. Blong. Dari arah mana berarti? Barat? Arah barat. Mobil apa itu, Mbak? Cherry ya. Penumpangnya saat itu gimana kondisinya, Mbak? ya, luka parah. Luka parah. Ada yang meninggal atau gimana? Meninggal satu. Kenapa, Mbak? Lainnya belum. Berapa penumpang tadi katanya? Berapa ya? Kurang lebih ya 8. Sementara itu, salah satu korban yang mengalami luka ringan yakni Rina Nisfatun Sani, 21 tahun, warga Muga Pemalang, mengatakan saat itu tiba-tiba mendadak kendaraan hilang kendali lantaran remblong. Posisi duduk berada di belakang tersebut. Setelah mengetahui rem tidak berfungsi, langsung tidak sadarkan diri dan baru tersadar saat sudah berada di ruang IGD Rumah Sakit Islam Walari Kendal. Kepala Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Siti Amri Alimatul Muflihah, yang mendengar adanya peristiwa tersebut langsung menuju tempat kejadian perkara dan melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas dan saling berkoordinasi dengan para kades lainnya. 7 korban yang merupakan penumpang minibus tersebut langsung dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam Wuleri, Kabupaten Kendal. Satu korban penumpang yang diketahui istri dari sopir tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Langsung turun cepat menolong korban itu, ternyata ada 7 bawa sini. Untuk kondisi korban sendiri seperti apa, Bu? Yang untuk apinya itu kakinya patah yang sebelah kanan. Pasti sopir itu berarti? Kan, ya kakinya kan patah segini ya. Terus saya bilang pokoknya cari potongan kakinya sampai dapat, harus dibawa gitu. Ketemu di dalam mobil kakinya, terus ada beberapa tas, kemudian tasnya dibawa sama mobil Polres. Saat proses evakuasi, Bu, penumpang kondisinya seperti apa, Bu? Masih dalam mobil atau gimana? Udah tergeletak semua di tanah. Di jalan itu ya? Di jalan yang buat apa itu penyelamat, Bu. Jalur penyelamat. Kecelakaan tunggal tersebut kini masih dalam penanganan Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Batang. Sementara para korban luka-luka masih dalam penanganan petugas medis instalasi gawat darurat
dan korban meninggal disemayamkan di kamar jenazah RSI Walari Kendal. Dari Kabupaten Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jendela rumah milik warga di Dukuh Ngembes, Desa Gebong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati berlubang. Hal ini terjadi setelah ada suara ledakan keras dari depan rumahnya. Warga pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Rumah salah seorang warga di Dukuh Ngembes, Desa Gebong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, diduga ditembak oleh orang misterius. Hal ini mengakibatkan pemilik rumah resah dan belum bisa dimintai keterangan lantaran masih terguncang atas kejadian tersebut. Menurut keterangan yang diperoleh dari warga sekitar, mereka mendengar suara letusan keras yang berasal dari luar rumah M. Setelah suara tersebut terdengar, warga pun berhamburan menuju rumah tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Namun tak ditemui apapun. Setelah itu warga memeriksa rumah milik M tersebut. Mereka menemukan satu titik lubang di jendela rumah yang bersebelahan dengan posisi kamar tidur anak-anak. Lubang tersebut mengindikasikan adanya tembakan yang mengenai jendela rumah tersebut. Kejadian itu kan katanya ya, setelah bangun tidur itu tadi malam tuh ada rame-rame, tapi saya nggak keluar. Nah, terus kok pagi-pagi ada kejadian itu gitu saja. Ada rame-rame Pak ya? Iya. Ada banyak polisi ya Pak? Ya, kemarin pagi ada. Sementara itu Kapolsek Gembong AKP Lilik Supardi menjelaskan kejadian ini terjadi pada Senin 5 Juni sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, saat warga setempat sedang tertidur lelap. Satreserse Kriminal Polresta Pati pun sempat melakukan olah TKP dan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Artinya kita olah TKP, jadi masih diduga itu penembakan karena sampai saat ini terkait BB-nya atau yang diduga penembakan itu belum ditemukan, jadi masih diduga ya. Untuk pelaku masih dalam lidik ya. Mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk atau mudah-mudahan ada titik istilahnya barang bukti yang bisa ditemukan agar pelaku bisa bahasanya ditangkap atau bisa diungkap. Tim dari Satreskrim Polresta Pati hingga kini masih mengumpulkan bukti dan petunjuk, yang mana bukti tersebut nantinya dapat membantu mengungkap identitas pelaku dan motif di balik ledakan misterius ini. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka masuk radar calon Gubernur DKI Jakarta. Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan Lembaga Arus Survei Indonesia. Mengetahui hal ini, Gibran pun buka suara. Nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka berada di urutan 3 besar dalam hasil survei simulasi calon Gubernur DKI Jakarta oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI. Dalam rilis dari ASI tersebut disebutkan nama Gibran berada di bawah nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Menanggapi hal ini, Gibran mengaku belum melihat hasil survei tersebut. Gibran hanya menyampaikan rasa terima kasih untuk lembaga survei. Saat ditanya mengenai nama yang berada di posisi teratas sebagai Cagup DKI Jakarta dari kategori tokoh muda, Gibran hanya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak muda lagi. Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut juga menambahkan bahwa dirinya saat ini tetap fokus bekerja sebagai wali kota Solo. Jadi tokoh termuda yang bisa untuk DKI 1? Enggak, saya udah enggak muda lagi ya, anak saya udah 2. Makasih. Nomor 1 Mas. Nomor 1 enggak mungkin. Enggak mungkin. Yang lain Bima Arya Mas. Enggak mungkin. Terkait perolehan 35% Mas. Enggak mungkin. Pak Ridwan Kamil nomor berapa? 1. Hah? 1.
Ya udah berarti Pak Ridwan Kamil dong ya. Dah ya. Kan yang termuda. Yang masuknya yang tokoh muda yang nomor muda lagi Mas. Anak saya udah gede, udah SD ya, udah nggak muda lagi ya. Dalam survei yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta tersebut, Gibran memperoleh hasil 13,5%. Sedangkan Ridwan Kamil mendapatkan hasil 35,5% dan Heru Budi 16,3%. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sebagai upaya untuk mencegah aksi balap liar dan tawuran, tim gabungan dari Polsek Kartasura dan tim Pandawa Polres Sukoharjo menggelar patroli. Hasilnya sekelompok pemuda diamankan usai kedapatan menggeber-geberkan kendaraan miliknya di jalanan. Beginilah kegiatan patroli gabungan yang dilakukan oleh Polsek Kartasura dan tim Pandawa Polres Sukoharjo. Tim gabungan melakukan patroli jalanan pada saat malam hari. Kegiatan ini dilakukan usai banyaknya laporan dari warga masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dan menimbulkan suara bising ketika malam hari. Selain itu, patroli ini juga dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah aksi balap liar, serta tawuran di mana saat ini marak terjadi kasus tawuran atau balap liar yang melibatkan para remaja. Seperti yang terlihat sekelompok pemuda yang tengah berkumpul, langsung kocar-kacir ketika mengetahui adanya petugas yang melakukan patroli di jalanan. Bukan tanpa sebab para pengendara kabur, pasalnya kendaraan yang dikendarai para pemuda tersebut menjadi sasaran petugas, lantaran menggunakan knalpot brong atau tidak standar pabrikan. Kendati sejumlah pengendara kabur, polisi berhasil mengamankan para pengendara motor yang menggunakan knalpot brong. Kendati sejumlah pengendara kabur, polisi berhasil mengamankan para pengendara motor yang menggunakan knalpot brong. Kendaraan mereka langsung digelandang ke Mapolsek Kartasura. Dari Pandawa, kita melaksanakan kegiatan terutama pekat dengan razia sepeda motor yang knalpotnya brong karena mengganggu ketertiban umum. Itu sudah kami laksanakan dalam minggu ini untuk melaksanakan kegiatan operasi knalpot brong karena sudah diperintah pimpinan supaya knalpot brong itu tidak boleh melintas di jalan tingkat Jawa Tengah sampai seluruh raya. Memang sudah diprioritaskan untuk melaksanakan operasi sepeda motor brong yang kurang dilengkapi dengan surat-suratnya. Dari hasil operasi petugas 10 motor terjaring dalam kegiatan. 7 diantaranya tanpa dilengkapi dengan surat lengkap. Sementara itu para pelanggar ini diserahkan ke Satlantas Polres Sukoharjo dan dikenakan tindakan penilangan. Sedangkan kasus operasi knalpot brong sendiri nantinya akan terus dilakukan oleh petugas kepolisian untuk menjaga kenyamanan warga dan pengguna jalan lainnya. Dari Sukoharjo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, masalah sampah, terutama plastik saat ini merupakan ancaman bagi kehidupan. Padahal plastik sebelumnya dibuat untuk menyelamatkan bumi, setelah beberapa puluh tahun berubah sebagai suatu ancaman. Dalam rangka menuntaskan permasalahan sampah, pemerintah Kabupaten Kendal menggandeng PT Alba, sebuah perusahaan daur ulang sampah untuk bekerja sama menangani sampah yang sulit terurai. Hal ini merupakan hasil kunjungan Bupati Kendal Diko Kaninduto ke Hong Kong 2 bulan lalu untuk menemukan solusi agar sampah plastik yang membahayakan tersebut dapat didaur ulang dan dapat digunakan kembali. Usai 2 bulan dilakukan penandatanganan kesepakatan melalui MOU antara PT Alba dengan pemerintah Kabupaten Kendal,
Kini PT Alba mulai melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek daur ulang sampah ini. Dalam hal ini Bupati Kendal Diko Kaninduto mengaku senang lantaran kunjungannya ke Hong Kong mampu membantu memecahkan masalah sampah yang ada di Kendal. Sementara untuk mendukung program ini, pihaknya akan bekerja sama dengan BUMDes di berbagai wilayah di Kendal, sehingga manajemen sampah lebih teratur dan pengelolaan akan lebih baik. Berkolaborasi dengan BUMDes yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, dan harapannya nanti BUMDes ini yang akan bisa melibatkan masyarakat secara umum untuk bersama-sama nanti mensuplai raw material untuk kebutuhan PT Alba. Karena kebutuhannya sangat besar dan kemungkinan besar kalau di seluruh Kendal aja kita ambil, ini masih kekurangan, ya kurang lebih. Jadi mungkin akan mengambil tetangga kanan kiri kita juga. Dan harapannya nanti kita juga akan mendukung semua prosesnya dan juga berkolaborasi. Diko berharap perusahaan pengelolaan sampah plastik nantinya dapat membantu menuntaskan permasalahan sampah, utamanya sampah plastik di Kendal, dan masyarakat Kendal mampu mendapatkan manfaatnya dari kehadiran perusahaan tersebut. Sementara itu, Dian Kurniawati selaku Direktur Alba 3D Plastic Recycling Indonesia menjelaskan bahwa kapasitas pengelolaan mencapai 48 ton sampah plastik. Dan jika dikonversikan maka sebesar 1,9 miliar sampah plastik per tahunnya akan berdaur ulang. Dian mengaku optimis nantinya produk daur ulang ini akan dapat dijual kembali. Sementara itu pihaknya menyebut bahwa nilai investasi perusahaan daur ulang ini mencapai 700 miliar rupiah. Dari Kendal Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa menyambut anugerah Desa Mandiri, Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, kembangkan badan usaha milik desa atau BUMDes. Memiliki ragam usaha di BUMDes Kencana Mandiri, membawa desa ini berupaya terus bertransformasi mengembangkan desa. Salah satu ragamnya yakni Kencana Resto and Garden yang jadi jujukan masyarakat Pati. Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Pati pada bulan April lalu menyambut anugerah sebagai Desa Mandiri. Hal ini nampak dari kemandirian desa dalam mengelola badan usaha milik desa. Ragam usaha ini diantaranya adalah persewaan alat, simpan pinjam, pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, serta Kencana Resto and Garden. Resto yang mengusung konsep pedesaan ini menyediakan beragam fasilitas, di antaranya terapi ikan, pendopo, spot selfie, dan ragam kudapan yang dapat menemani saat bersantai. Sensasi bersantai sambil menikmati hamparan persawahan pun semakin menambah syahdu. Tak hanya itu, saat ini juga tengah dibangun homestay yang nantinya akan menjadi tempat penginapan pengunjung. Selain itu, ke depan resto ini akan dibangun kolam renang untuk anak-anak agar lebih menarik kunjungan. Kepala Desa Pekalongan Uhwatur Roy mengungkapkan, resto ini pun menjadi alternatif tempat untuk menggelar acara pernikahan, terutama bagi warga Desa Pekalongan. Pasalnya resto ini memiliki luasan sekitar 1 hektar lebih, sehingga dapat menampung pengunjung dalam jumlah banyak. Pihaknya menambahkan bahwa dalam pengelolaannya, resto ini dikelola oleh 5 orang pemuda dan memiliki 8 karyawan. Dan untuk pembagian hasilnya 35% masuk ke pendapatan asli desa. Meski demikian, penyumbang PAD tertinggi masih dipegang oleh pengelolaan sampah yang terfokus pada kebersihan lingkungan. Kalau dikatakan unggulan dalam, untuk saat ini unggulan yang dalam pendapatan tentunya ya sampah saat ini. Tapi kalau unggulan dalam jenis usaha itu menurut saya kayak Kencana Resto ini. Karena apa? Karena mungkin pengunjungnya lebih banyak yang datang ke sini dan merasa nyaman, terus banyak manfaatnya untuk saat ini. Tapi kalau untuk pendapatan
masih di sampah yang paling besar. Kemudian untuk Kencana Resto ini sendiri Pak, ini kan luasnya hampir 1 hektar ya. Ini mungkin fasilitasnya apa saja yang akan istilahnya memanjakan masyarakat yang hadir? Di sini tentunya ada tempat-tempat santai, mau jajan, ngopi. Ini terus di sini juga ada beberapa tempat untuk terapi ikan, terus ada mandi bola. Intinya mungkin ke depan itu ada penambahan kayak kolam renang untuk anak-anak, terus ada juga homestay, penginapan. Ini mungkin cikal bakal adanya resto ini mungkin inisiatornya dari siapa Pak? Kalau dikatakan inisiatornya siapa ya, tentunya bersama-sama tadi lah. Tentunya ada beberapa ide, kita musyawarahkan, kita bicarakan. Ya, intinya bersama. Kalau ini memang mengusung tema Pak untuk resto ini Pak? Ada Balinya juga ini sepertinya. Kalau dikatakan tema ya tentunya pedesaan. Jadi di nuansa rumah-rumah ini kita di desa dekat sawah. Terus kalau masalah nuansa kayak misalkan dikatakan kayak Bali, ya mungkin itu dari pengelola yang mungkin dibuat sesuai keinginan mereka lah. Kalau pengunjung sendiri Pak, ini dari mana saja mungkin bisa cerita? Kalau pengunjung dari luar kecamatan, luar daerah, terus luar desa itu sering, ya banyak yang misalkan jajan di sini. Pihaknya berharap ke depan dapat terus mengembangkan ragam usaha di BUMDes, sehingga tercipta kemandirian dari berbagai sektor. Tak hanya itu, pihaknya turut menjalin sinergisitas dari masyarakat sebagai bentuk komunikasi dengan mendengar aspirasi masyarakat, sehingga ragam pembangunan dapat sesuai keinginan dan berkolaborasi dengan masyarakat. Pihaknya pun membuka paket wisata belajar BUMDes bersama desa lain yang dilaksanakan di Kencana Resto and Garden. Sementara itu, penggerak swadaya masyarakat ahli mida bidang pemerintah desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Siti Mahmudah mengungkapkan, dengan ragam upaya mewujudkan kemandirian desa dapat mendongkrak transformasi desa menjadi desa mandiri. Dorongan pun terus dilakukan oleh Dispermades menuju kemajuan desa di Kabupaten Pati. Ekonominya, secara lingkungannya tercemar enggak, ada pencemaran di pemerintah desa itu ada atau enggak, itu juga akan mempengaruhi nilai dari pendataan IDM ini. Oke, manfaat sendiri bagi desa yang menyandang sebagai desa mandiri ini apa Bu? Mungkin untuk motivasi bagi desa-desa yang masih dalam tahap maju maupun berkembang. Iya, jelas sangat bermanfaat bagi pemerintah desa sendiri ya, karena secara ekonomi, lingkungan, dan sosial dia sudah maju, sudah siap untuk untuk mandiri secara keseluruhan Mbak. Jadi untuk nanti mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah desa itu mungkin karena kebijakan atau kewenangan dari pemerintah yang akan datang itu ditiadakan, mungkin secara kesiapan mereka lebih bisa mandiri karena sudah tertata, sudah siap secara ekonomi, sosial maupun lingkungannya. Kemudian dorongan dari dinas sendiri seperti apa Bu? Kita tetap mengarahkan desa untuk input data atau menyajikan data secara real yang ada di lapangan. Jadi kita tahu seandainya ada desa dengan permasalahannya misalnya di bidang lingkungannya, jadi kita sedini mungkin kita bisa ikut turut serta dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi bisa terentaskan, akhirnya desa bisa lebih maju lagi ke jenjang yang lebih bagus itu. Pihaknya menambahkan pemerintah desa pun turut didukung untuk mengentaskan soal permasalahan di desa seperti kesehatan, perekonomian, serta infrastruktur. Fasilitas berupa bimbingan, konsultasi, serta evaluasi pun diberikan oleh Dispermades kepada jajaran desa untuk dapat menuntaskan permasalahan yang ada. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.